Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda dari kelas Insight. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan ujian praktik saya yang berjudul atau tema yang saya ambil adalah Machine Learning atau KMN. Di sini terlebih dahulu saya akan mendeskripsikan mengenai apa itu KMN secara umum yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, algoritma KNN merupakan algoritma machine learning sederhana dan mudah diterapkan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Algoritma ini termasuk dalam jenis supervised learning. Dan algoritma KNN adalah algoritma machine learning yang bersifat non-parametrik dan lazy learning. KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised di mana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Algoritma metode KNN sangatlah sederhana. Bekerja berdasarkan pada jarak terpendek dari sampel uji ke sampel latih yang menentukan KNN-nya. Dan yang terakhir, data untuk algoritma KNN terdiri dari beberapa atribut multivariate, yaitu X1 XI yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan Y. Data dari KNN dapat dalam skala ukuran apapun, dari ordinal sampai ke nominal. Dan selanjutnya, ini adalah diagram aliran algoritma atau flowchart yang saya gunakan pada praktek kali ini, yaitu yang pertama, saya memulai dengan melakukan import library, dan selanjutnya saya mendownload dataset yang telah disediakan pada soal ujian praktek tersebut. Dan setelah saya download dataset tersebut, saya mengimport dataset, dan setelah berhasil diimport, saya melakukan KNN secara umum seperti splitting the dataset into the training set and test set. Dan selanjutnya saya melakukan fitur scaling dan training the KNN model on the training set. Setelah itu saya melakukan predicting the best result dan melakukan making the confusion matrix to compare both models. Dan yang terakhir, saya melakukan visualizing the test set result. Dan selanjutnya, di sini ada modifikasi kode program. Hanya ada 3 kode program yang bisa saya modifikasi sedikit, dan akan saya paparkan. Yang pertama, pada making the confusion matrix to compare both model. Di sini saya pada function ini saya menambahkan beberapa function seperti equal score, Bayesian score, dan recall score. Dan pada yang kedua juga sama, saya
menambahkan Aquari score, Responso score, dan Recall score, serta menambahkan angka dan persenannya. Selanjutnya, pada visualizing the test result, yang dapat saya modifikasi atau ubah sedikit pada warna visualisasinya, yaitu yang mengganti jadi yellow dan green. Selanjutnya, ini adalah hasil demonstrasi program yang saya modifikasi, seperti pada making the convention matrix to compare both models ini, saya melakukan modifikasi seperti yang saya jelaskan, menambahkan function pada Aquari, Precision, dan Recall, yang mana sebelumnya hasilnya seperti di bawah kanan ini ada 64329 yang hasil akhirnya adalah 0,93. Setelah saya modifikasi, yaitu menjadi ada kelipatan ya, di bawahnya juga ada 64, 43, dan 29, serta hasil yang berbeda yang mana menjadi 0,90625. Dan selanjutnya demonstrasi pada visualizing the test set result, seperti yang saya sampaikan bahwa saya hanya bisa mengganti warna pada visualisasinya, yaitu yellow, green, dan di bawah ini adalah hasil dari visualisasi gambarnya. Dan selanjutnya di sini ada analisis perbandingan hasil modifikasi kode program, yang mana pada sebelah kiri ini adalah kode program yang belum saya modifikasi, dan yang sebelah kanan adalah yang sudah saya modifikasi. Di sini terdapat perbedaan nilai seperti yang sebelumnya, karena saya menambahkan beberapa function. Dan untuk yang di bawah ini juga sama, ketika saya menambahkan beberapa function yang seperti Aquari, Recall, maka akan mendapatkan hasil yang berbeda dari sebelum saya modifikasi sebelumnya. Dan selanjutnya pada visualisasi the set ratio sudah terlihat sangat jelas perbedaan pada gambar yang saya ubah sedikit. Dan di sini mungkin saya akan langsung menyampaikan kesimpulan dari hasil yang praktik saya lakukan, yaitu yang pertama, dari hasil percobaan yang telah dilakukan seperti di atas, disimpulkan bahwa algoritma KNN juga bersifat lazy learning, yang artinya tidak menggunakan titik data training untuk model. Singkatnya, pada algoritma KNN tidak ada fase training, kalaupun ada juga sangat minim. Dalam kasus terburuk, KNN membutuhkan lebih banyak waktu untuk memindai semua titik data. Proses ini juga membutuhkan lebih banyak memori untuk menyimpan data training. KNN termasuk salah satu algoritma paling sederhana yang digunakan dalam machine learning untuk regresi dan klasifikasi. Dan algoritma KNN mengonsumsi bahwa sesuatu yang mirip akan
ada dalam jarak yang berdekatan atau bertetangga. KNN menggunakan semua data yang tersedia dan mengklasifikasikan data atau kasus baru berdasarkan ukuran kesamaan atau fungsi jarak. Data baru kemudian ditugaskan ke tempat sebagian besar data tetangga yang berada di sekitarnya. Dan adapun kelebihan dari KNN seperti mudah diterapkan mengingat kesederhanaan dan akurasi algoritma. KNN merupakan salah satu pengklasifikasian pertama yang sebaiknya dipelajari oleh data science pemula. Mudah beradaptasi saat sampel training baru ditambahkan, algoritma menyesuaikan untuk ikut memperhitungkan data baru karena semua data yang disimpan ke dalam memori dan memiliki kredit hyperparameter KNN. Hanya membutuhkan nilai K dan metrik jarak yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan algoritma machine learning lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya presentasikan mengenai hasil ujian praktek yang hanya dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.